Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini walaupun dalam kondisi yang COVID-19 ya, tetap semangat. Maka kita melanjut mekanisme transport pada membran sel. Beberapa hari yang lalu Ibu membahas tentang membran sel, itu yang merupakan bahagian daripada sel sendiri, dan ada beberapa perbedaan nantinya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ada fungsi-fungsi daripada sel sendiri, itu sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Nah, berikut transportasi pada membran sel. Tahu bahwasanya kalau yang eukariotik itu semua sel mempunyai membran. Fungsinya untuk apa? Nah, mengontrol apa yang masuk dan keluar sel untuk mempertahankan keseimbangan sel atau yang disebut dengan homeostasis. Fungsi daripada membran sel sendiri juga bisa melindungi daripada sel itu. Sedikit kita mengulangi struktur membran sel ya, walaupun beberapa hari yang lalu sudah juga Ibu bahas. Membran sel tadi terdiri atas fosfolipid, ya, lemak, yang mana nanti ada kepala dan asam lemak, itu ya fosfat ya. Ada yang takut air, ada yang suka air, ini di fosfolipid tadi. Dan nanti ada juga membran sel terdiri dari protein dan karbohidrat. Nah, bagaimanakah transportasi pada seluler tadi? Nanti ada dua jenis, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Mungkin dari kalimatnya saja kita sudah bisa membedakan ya. Kalau pasif itu tidak menggunakan energi, sedangkan yang aktif menggunakan energi atau memerlukan energi ya. Pasif nantinya ini terdiri atas tiga, ada difusi yang difasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif yaitu nanti ada pompa protein, endositosis, dan eksor. Kita masuk transport pasif tadi. Yang pertama adalah difusi. Difusi ini pengertiannya adalah pergerakan partikel secara acak dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah, yang mana nanti akan mencapai satu keseimbangan. Ini sebagai contohnya adalah ketika kita membuka botol parfum. Nah, sehingga aromanya nanti akan tercium menyeluruh ya di ruangan itu. Contoh lain bisa juga seperti air mineral ya di dalam gelas, kemudian kita masukkan teh celup sehingga teh celup nanti air tadi berubah menjadi berwarna coklat. Nah, itu proses difusi namanya ya, terjadi yaitu pergerakan dari yang konsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Bagaimana dengan difusi difasilitasi? Nah, maksudnya bagaimana? Dipermudah dengan protein. Contohnya nih gula dan asam amino yang diperlukan sel harus melewati membran tadi difasilitasi oleh protein integral. Nah, difusi dipermudah dengan protein transport, contohnya ini terjadi pada ginjal, kan terjadi itu proses filtrasi. Nanti disaring glukosa, garam, ion, dan asam amino. Kita melanjut ke osmosis. Osmosis ini proses bergeraknya molekul ataupun molekul pelarut ya air dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, sebagai contohnya nanti molekul air akan bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya tinggi. Osmosis pada sel hewan nanti apabila larutannya hipertonik maka akan mengerut. Kalau larutannya isotonik maka sel tetap seperti semula, tapi apabila larutannya hipotonik maka sel akan membengkak ataupun pecah nanti lisis. Kalau sel tumbuhan larutan hipertoniknya maka sitoplasma akan mengerut. Kalau larutannya isotonik tetap, dan kalau dia larutannya hipotonik itu akan membengkak. Nah, ini contohnya kita lihat pada sel darah merah.
Apabila larutannya hipotonik, berarti larutannya itu konsentrasinya lebih rendah. Maka dia akan bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga air tadi akan masuk ke dalam sel darah merah. Sehingga karena masuk ke dalam sel darah merah, dia akan pecah, sel darah merahnya akan pecah, ataupun sitolisis ataupun lisis. Bagaimana kalau larutannya hipertonik? Nah ini, larutannya berarti lebih tinggi konsentrasinya daripada sel darah merah. Ini kalau pada hewan ya. Maka kita lihat. Nah, ini pada tumbuhan, ini contohnya nih pada stomata, pada daun. Maka air bergerak dari dalam sel ke larutannya, maka selnya akan mengkerut ataupun nanti plasmolisis. Bisa juga contohnya adalah kentang. Apabila kentang tadi kita masukkan, ini contohnya kentang kita masukkan ke dalam larutan garam yang sampai 20% garam, sehingga konsentrasi daripada larutan ini tadi lebih tinggi, sehingga kentang tadinya akan mengkerut. Kalau dia isotonik, seperti Ibu bilang, bahwasanya kalau dia hipertonik itu berarti sama antara larutannya dengan sel darah merah tadi, sehingga tetap dalam kondisi seperti ini dia akan tetap. Baik, kita akan masuk ke jenis transportasi aktif. Yang pertama yaitu pompa protein. Transport protein yang memerlukan energi untuk dapat berlangsung. Nah, kita tahu perbedaannya aktif dengan pasif tadi ya. Kalau dia aktif memerlukan energi, sedangkan pasif tidak memerlukan energi. Nah, ini contohnya adalah pompa sodium ataupun potasium, penting untuk. Selanjutnya adalah endositosis, yaitu membran plasma melipat ke bagian dalam sehingga nanti akan membentuk vesikula yang akan membawa zat ke dalam sel. Kalau dia eksositosis berarti keluar ya. Satu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui juga proses pembentukan vesikula. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ saja dulu. Habis materi satu pokok bahasan tentang sel. Selanjutnya kita akan masuk pada praktikum tentang osmosis dan difusi. Tunggu arahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.